Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beribadah menjadi sesuatu yang menyukakan hati kita ketika kita tahu bahwa ibadah merupakan ekspresi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita datang kepadanya, sekali lagi kita mengalami anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ibadah merupakan ekspresi daripada umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan haruslah orang-orang yang nyata ketika dia beribadah kepada Tuhan. Namun ketika kita membaca di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukanlah jasa kita kepada Tuhan. Tapi ibadah itu adalah respons kita kepada anugerah Tuhan kepada kita. Karena kalau kita melihat bangsa Israel, mereka beribadah kepada Tuhan. Bukan karena mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memilih mereka. Bukan. Namun Tuhan memilih mereka dulu. Dan Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan menebus mereka. Sehingga mereka diundang Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ibadah yang seperti ini satu ibadah yang membuat hati kita bersuka cita? Karena sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah menerima anugerah itu. Dan ketika kita beribadah kepadanya, kita beribadah bukan sebagai jasa kita atau pengorbanan kita kepada Tuhan karena kita beribadah kepada Dia. Tapi ibadah kita didorong oleh rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Saudara, kita tahu bagaimana umat Israel, mereka mengenal yang disebut dengan kemah suci yang dibangun oleh Musa ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kemah suci itu adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Tuhan menunjukkan penyertaannya. Dan Tuhan mengajak, memerintahkan umat Israel sebagai umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Namun setelah mereka memiliki tanah perjanjian itu, maka kemah suci berganti menjadi bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo yang telah dipersiapkan oleh Raja Daud. Namun saudara, pada zaman Tuhan Yesus, bait suci yang ada
adalah bait suci yang dibangun oleh Herodes Agung, yang dimulai 16 tahun sebelum Yesus lahir. Sehingga pada waktu Yesus ada, pada waktu dia masuk ke dalam bait suci, maka bangunan bait Allah ini sudah 46 tahun dibangun. Dan saudara, bangunan ini adalah bangunan yang luar biasa, megah dan hebat, karena dilapisi oleh emas. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke dalam bait suci ini adalah sesuatu yang di luar dugaan. Karena Tuhan Yesus mengusir seluruh pedagang yang ada di bait suci itu. Sehingga orang-orang Yahudi, termasuk pemimpin agama, terheran-heran dengan apa yang Yesus perbuat. Saudara-saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, kita perlu belajar mengkhususkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di 14 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara-saudara, kehadiran penjual-penjual ternak ini dan juga penukar uang sebetulnya diawali dengan mempermudah orang-orang Yahudi di dalam mereka beribadah. Karena orang-orang Yahudi dari berbagai daerah datang ke bait suci, mereka harus membawa korban ternak. Dan ternak yang dibawa itu harus memenuhi syarat. Nah, jika tidak memenuhi syarat, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Maka, orang-orang Yahudi berinisiatif mengadakan penjualan ternak dan penukaran uang, supaya mempermudah. Namun, peristiwa di mana mereka berdagang di sana justru mengganggu ibadah. Karena kita tahu, saudara-saudara, mereka memakai tempat adalah lokasi di mana orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Disitulah mengapa Tuhan Yesus menjadi marah kepada mereka. Karena kehadiran mereka tidak mempermudah, tapi memperkeruh ibadah itu. Sehingga orang-orang tidak konsentrasi beribadah. Karena apa? Karena riuh rendah, jual beli di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap Tuhan Yesus ketika melihat peristiwa ini memberitahukan kepada kita bahwa ibadah adalah hal yang penting, yang tidak boleh diganggu oleh apapun. Tuhan Yesus ingin bahwa setiap orang beribadah itu harus menyerahkan hidup sepenuhnya. Beribadah sungguh-sungguh konsentrasi. Karena memang ketika kita beribadah, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, Pencipta kita, Sang Penebus kita. Sehingga kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyediakan diri sebaik-baiknya, berusaha sepenuh konsentrasi bisa beribadah kepadanya. Itulah artinya kita beribadah, yaitu kita menghormati Tuhan. Itulah arti kita beribadah, kita bersyukur kepadanya. Itulah artinya kita beribadah, kita meninggikan namanya. Kita fokus kepadanya. Dia menjadi pusat hidup kita. Bukankah itu yang menjadi spirit daripada ibadah itu sendiri? Saudara, hari ini kita mungkin terbiasa beribadah. Ibadah yang seperti apa? Sikap hati yang seperti apa? Sikap tubuh yang seperti apa? Yang kita presentasikan di hadapan Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari, jikalau Yesus datang ke dalam dunia dengan sepenuh hatinya dan sepenuh hidupnya, hanya karena dia mengasihi kita, untuk dia naik ke atas kayu salib, untuk menanggung dosa kita, sehingga kita yang berdosa diampuni dan menjadi anak-anak Allah,
saudara sudah sepatutnya kita juga mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Khususnya ketika kita beribadah. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Disitulah kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus, dia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Sehingga kita boleh beribadah kepada Tuhan dan berkenan kepadanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, ayat 18 sampai ke 22 dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehadiran bait Allah itu adalah kehadiran Allah. Sama seperti kehadiran kemah suci adalah kehadiran Allah. Dan semuanya itu adalah gambaran di mana Tuhan akan mengutus Mesias yang adalah Immanuel itu. Oleh karena itu Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, "Rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak mendirikan bait Allah lagi. Tapi maksud Tuhan adalah kita sekarang beribadah di dalam Yesus Kristus. Bukan lagi bicara bait suci. Kehadiran Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah di dalam dia dan ibadah kita ibadah yang diterima oleh Tuhan. Saudara, ibadah bukan tergantung seberapa kusuknya kita, bukan yang menentukan nilai ibadah itu. Tapi ibadah nilainya tergantung seberapa Allah menerima ibadah kita. Dan kita bersyukur. Ibadah yang kita lakukan pada Tuhan bukanlah yang kita buat, tetapi yang Tuhan buat bagi kita, yaitu di dalam Yesus. Dan kita sebagai orang beriman, kita percaya dengan jalan Tuhan. Kita taat kepada apa yang Allah buat untuk kita beribadah kepadanya. Sehingga ketika kita beribadah kepadanya di dalam Yesus, maka ibadah kita berkenan kepada Allah. Saudara, kita telah pelajari bagaimana Tuhan mengatur, menata ibadah dalam Perjanjian Lama begitu detail. Apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa ibadah kita bukan ditentukan oleh kita berkenan atau tidak, tapi ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita yang membuka jalan, tapi Tuhan yang membuka jalan. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, jikalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani, pasal 9 ayat 14 dikatakan, "Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Saudara, ibadah, Tuhan sudah buka jalan untuk menghampiri dia di dalam Yesus. Sudahkah kita selalu menanti-nantikan bisa beribadah kepadanya? Sudahkah kita selalu merindukan ibadah dan bersuka cita beribadah kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Saudara, mari, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita menghayati betapa kita adalah orang-orang yang beruntung, yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan selalu ingin memberkati hidup kita. Mari kita selalu beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberitahukan kepada kami bahwa ibadah begitu penting di mata Tuhan. Supaya kami menghargai
Dan kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena Engkaulah fokus hidup kami. Dan kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuka jalan supaya kami datang kepada Engkau di dalam Yesus. Sehingga kami tahu ya Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang sejati. Karena ibadah itu adalah ibadah yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beribadah, bersukacita beribadah, bersyukur beribadah karena kami tahu Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.